jatuh. Apa itu? Patul. Nih, aku udah beliin kamu kue. Oh, lu tadi dia kan ikut rumah gue kayak Beautika. Lu udah pada makan. Dokter mana saya? Dokter di atas. Ya Allah, bukan dia bukan nyariin ibu, nyariin dokter. Emang dia bukan nyariin gue mah tahu. Gua mah sama dia diapain pun gua mah udah nggak apa-apa. Kalaupun dia berbuat salah, gua harus memaafkannya. Wah, dari sekarang gue udah bisa maafin apapun kesalahan. Apa tuh? Kalaupun dia berbuat salah, dia adalah sahabat yang patut aku maafkan. Karena terlalu banyak kebaikan daripada kesalahan, ya kan? Terlalu banyak ngabadega. Orang Sunda tau nggak ngabadega itu apa? Lu ngerti gak, Jong? Nggak ada yang ngambil sekarang. Nggak tahu apa itu Lu ngabadega. nggak usah tahu, tanya aja sama netizen nanti. Apa itu? Apa artinya ngabadega? Selamat sore semuanya, siang. Aku udah beres kerja. Terus seperti biasa aku ingin menyapa kalian. Seneng. Udah ngajakin ke Solo aja. Cinta. Kok cuma lu? Gue bisa berdua ya? Bisa dong. Itu nggak maksud gue itunya. Selfie dulu ya guys. Udah komen gue aja. Coy, kebun jahe kita sudah besar aja. Ya, dia ngomonginnya kenyataan. Masa sih secepat itu? Kan gua nanamnya udah tumbuh, gua capek. Gua bilang, gimana caranya saya kalau kemah jahe itu udah tinggal metik. Seneng dipakai terus ini. Ini aku akan pakai sampai aku ini putus sendiri. insya Jangan Allah. sampai putus atuh. Kan kadang-kadang suka putus ya, karena aku tuh blessed banget bisa bertemu dengan Amelia Natadipura di dalam hidup ini ini. beneran. Peres nggak sih guys? Nanti Nih, sahabat-sahabat yang lain nanti pada kalian ini mau bikin apa namanya? Insert lah. Oh, gue pikir nama lu. bukan ya? Bless. Ini benar-benar pengalaman aku pribadi. Ini setiap aku ngaca, setiap mandi ngaca, setiap lihat ini aku tuh merasa alhamdulillah diberkati. Apa sih tulisannya Amin? Bless, love and bless. Love and bless tuh. Ini selalu membuat aku itu tarik nafas. Tidak usah komplain di hidup ini karena terlalu banyak kebaikan dan berkat yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nulis nih si Jun. Salam Indonesia. Halo Indonesia. Jun udah pulang belum lu Jun? Jun anak Makassar. Peres ya emang peres. Peres nggak sih aku sayang sama Amelia? Peres. Beres banget. Beres. Sesuatu itu tidak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Makanan. Ini enak. Ada coba Makassar, harus cobain rame banget. Ini cakep ya cincinnya. Enggak, gue buat nih. Yang tadi dong, tadi. Jadi ini kalung buatan MRSH tadi. Halo. Instagramnya Ens Jewel. Apa ya? Cerita dong. Oke, nih boleh nih ya. Kak cerita dong awal mula bisa ketemu Kak Amel. Apa? Cerita nih, mumpung orangnya lagi ngoceh biar nggak GR. Oh iya udah Jadi, udah itu ya. Udah diambil sama Pada pajaknya? tahun 2000 Oh iya udah tolong diambil ya. 2010 Saya sudah bayar, Mbak. itu aku ketemu dia udah sering. Cuman kita punya pekerjaan yang berbeda. Udah Dia Ibu penjual diamond terhit di masa itu, sampai sekarang juga dia masih hit. tanya Bu Dono deh. Dan aku adalah kontraktor besi yang orang-orang mungkin kerjaan apa sih lu gitu. Sementara orang lain kan kerjaannya mewah-mewah ya. Kalau aku tuh mojok selalu mikirin, oh yang tower ini udah jadi belum, yang ini sampai mana. Kalau mereka tuh gelar bling gitu, sampai garuk kepala nih. Itulah awalnya. Kemudian ya berteman biasa aja gitu. Berteman biasa sampai satu hari aku jujur kemanapun aku sudah pergi di dunia ini, hanya ke Mekah aku yang nggak pernah berani. Entah kenapa mungkin belum ada panggilan ya. Ke negara manapun aku sudah datangi, cuman ke Mekah itu aku yang selalu kalau mau pergi umroh itu nggak pernah. Apa? Nggak pernah berani. Pada satu hari
2000. 2000 ya. Aku lagi di salah satu mall. Dia lulus SMA nih kayaknya. Di salah satu mall aku biasa lagi ketemu sama Amel. nganterin. Aku mau pulang setelah ada beberapa meeting, aku mau pulang. Terus di jalan, begitu aku lagi nunggu mobil, aku ketemu dia. Karena sering main kebut. Lagi ngapain? Aku bilang gitu. Mau kemana? Dia bilang gitu. Aku udah mau pulang, kata Amel. Dulu aku belum manggil dia, Ge. Sis, kata dia gitu. Umroh yuk. Umroh, aku bilang gitu. Aduh, ada yang ngajakin umroh lagi gitu ya. Umroh gitu. Nah, pada saat itu, hai dok, aku lagi live dok, lagi cerita pengalaman ketemu aku. Pada saat itu, aku pegang Mau gimana? dolar ya. Oke, aku gimana tahu? pokoknya pada saat itu, kalau nggak salah aku habis nerima dolar, orang bayar aku pakai dolar atau aku lupa deh persisnya itu dolar di tangan aku dari mana. Gue punya bukti. Begitu aku keluar mau ngejegat mobil aku, terus Amel nanya, Amel nanya, Amel nanya, apa yang ngomong? Lagi cerita nih. Amel nanya, sis, umroh yuk gitu. Ah, umroh aku bilang gitu. Memang sih saat itu aku lagi kepengen banget umroh, tapi nggak tahu mau berangkat sama siapa dan nggak tahu caranya gimana gitu. Entah kenapa itu udah qadarullah, hari itu Amel nanya, sis kita pergi umroh yuk. Sama siapa? Aku tanya begitu. Kita aja berdua, kata dia gitu. Hah gitu kan ya, udah mah aku takut kan ya, kok tiba-tiba dia ngajakin berdua. Emang berani? Aku bilang gitu. Beranilah, kita private aja, kita umroh berdua, kata dia gitu. Ada yang nge-guide, ada yang semua ada yang ngurusin, ada. Pakai travel apa? Dia nyebutin travelnya, terus aku google, oh iya ini travel ini terpercaya. Itu uang yang di tangan aku, tanpa pikir panjang, kali 10 menit aku ada nih. Oke, tolong bayarin semua ongkos semua. Ya ini nanti aja kali, proses segini dulu. Iya. Tuh aku saking takut aku nggak berangkat lagi kan harus dibunuh tuh rasa takut itu. Terus aku kasih langsung dolarku nih. Tolong ya, aku ikut, tolong daftarin semuanya. Insya Allah kita pergi saat itu juga. Pertama kali aku umroh tuh sama dia. Nah udah gitu, selang seminggu kalau nggak salah ya, seminggu atau dua minggu kemudian deh, tuh tiba-tiba kita berangkat aja, semua lancar, nggak ada halangan apa-apa, semua lancar. Aku pergi umroh sama dia, ternyata dalam perdebatan kita mau pergi berdua itu ada salah satu teman dia juga ikut, jadi kita pergi bertiga, ya kan? Ivon. Oh iya. Nah akhirnya aku pergi private umroh sama dia, dan itu bener-bener nggak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku. Ternyata apapun yang aku takutkan, nggak ada alasan untuk saat itu aku kenapa selama hidup ini aku selalu lewatin kalau ada orang-orang tuh yang mengajak umroh. Kenapa aku sayang banget sama dia ini nih ya, dia ini. Dia ini, nah kenapa aku sayang banget dia ini? Karena dialah orang yang pertama kali menyeret aku ngeliat Ka'bah. Itu aku ingat banget. Malam aku sampai ke Mekah, itu takut. Ya jujur ya, semua orang juga kan pasti ada rasa gimana kan, namanya juga belum pernah gitu. Malam-malam kita datang, terus aku taruh, udah kita ke Madinah dulu ya. Madinah, terus itu pertama kali pengalaman aku. Begitu aku sampai ke Mekah, dia ini ayo kita taruh tas, kita pertama kali harus sholat di depan Ka'bah gitu. Tahun berapa, Bu? Tahun 2011. Belum. 2012. Oh belum hijab. Dia belum hijab. Nah pada saat itu, Gue tuh niat ya dari pertama kali. pada saat itu pada malam-malam, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 malam itu aku sampai ke Mekah. Dan itu pertama pengalaman yang aku nggak bisa lupakan. Begitu aku diseret sama Amel dari lobi hotel, kita tidur hotelnya di depan Mekah. Aku diseret, berat banget langkah aku mau ke situ untuk melihat melihat itu Ka'bah. Begitu Udah berapa kali? ngelihat
Itu air mata aku nangis ya. Aduh, Oh, seember. subhanallah, seember. Masya Allah. Udah gitu kita alhamdulillah perjalanan umroh pertama kali lancar. Akhirnya setiap tahun aku ketagihan ya. Setiap tahun itu aku pengen Oh, ada umroh. suami. Bawa deh, terus aku punya suami mualaf dan itu yang aku banyak belajar dari dia. Mungkin Amel juga waktu pertama ngajak aku, dia sendiri loh untuk nge-guide aku ke Mekah. Dia perempuan juga. Terus waktu aku mau ngajak suami aku ke Mekah, aku ngerasa waktu saat aku diajak sama dia ke Mekah pun dia nggak ada rasa takut gitu. Jadi begitu aku ngajak suami aku ya aku harus lebih dari Amel karena aku ngerasa Ratun, assalamualaikum. Ratun, gimana babynya? Sehat-sehat ya. Jadi gitu kisah perjalanan aku ketemu MRRS Heart tadi Instagramnya. Udah guys. Sampai hari ini persahabatan aku bahkan melebihi dia tuh seperti adik aku sendiri lebih bahkan. Gitu. Jadi Sama. Jadi aku mah kalau berantem sama dia ya udah berantem sering. Namanya adik. Ngomongin juga sering. Namanya juga adik kakak pastilah sering banget berantem. Tapi apapun kesalahannya dia adalah orang yang patut aku maafkan atau apapun kesalahan aku dia juga begitu. Aku adalah orang yang berhak dimaafkan, patut dimaafkan. Karena lebih banyak baiknya daripada Salahnya. Harus Makasih gitu. loh. Sama. Lapar. Mau sombong apa lagi? Ada uang cash nggak? Uang nggak ada. Sepatu. Kalau ketemu Niki gimana ceritanya? Bosen kalau cerita ketemu dia mah. Udahlah, pokoknya kalau Niki itu aku kakak Niki mana kak? Alhamdulillah sehat. Aku lihat postingan Kak Fit kayak termotivasi nih. Bismillah jadi kakak dan Kak Niki, amin amin. Ratun, ya harus semangat ya. Cobain ya. Jangan patah semangat. Pokoknya harus terus semangat positif. Allah tidak akan menguji umatnya melebihi kemampuannya. Itu aja ya enggak? Betul. Kapan kita ketemu Ratun? Aku pengen ketemu anak kamu. Pokoknya gitu, aku ketemu sama Niki untuk menjadi pelindung anaknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan, tapi itu adalah menurut aku perjuangan yang memang aku harus lewati insya Allah. Kok baru banget? Semakin hari, semakin tahun. Berubah. Ratun, Masya Allah Kak Fit ya. Ketemu ya, kita ketemu ya. Aku juga banyak diceritain, Ratun juga salah satu wonder mama di Indonesia. Dan aku mendoakan juga mudah-mudahan kamu dan anakmu bisa bahagia sampai selamanya pokoknya. Mbak Amel cantik banget sih, ih GR lah. Ada uang nggak sih? Transfer nomor rekening berapa? Ya lanjut ya Ratun juga kalau ada kegiatan lanjut nanti kita cari waktu ya. Aku pengen banget ketemu. Teteh mah orangnya permaaf, baik hati, mugi teteh bahagia selama dunia akhirat. Sebetulnya kalau kamu memaafkan orang lain itu bukan untuk orang yang kamu maafkan. Itu benar lah. Ini boleh diikutin ya. Kalau aku itu selalu memaafkan orang-orang yang yang nggak baik sama aku tuh bukan buat mereka, sebetulnya buat aku sendiri merasa hidup aku tuh damai. Ya nggak Pak Tari? Halo. Jadi kalau maaf itu sebetulnya bukan untuk orang itu, sebetulnya kata maaf itu untuk kamu sendiri. Dokter Oki nih, Dokter Oki Pratama. Tuh, aku mah selalu bilang anak muda generasi bangsa itu harus banyak melihat contoh-contoh yang patut kalian contoh. Jangan melihat yang bikin adrenalin kalian jadi negatif. Kalau mau punya adrenalin itu contoh tuh Dokter Oki. Bagaimana cara dia belum lama bergabung di ibu kota ini udah menjadi trendsetter apalah, pokoknya hebat banget deh dia. Aku yang apa? Aku yang Di sana ada materi. Masih sibuk banget sih Bu Amel. Aku tuh kagum banget sama Dokter Oki karena
belum lama aku mengenal beliau, udah menjadi, menurut aku ya, udah menjadi contoh baik buat generasi muda. Karena Dokter Oki itu masih muda banget. Lalu kapan dong Dokter Oki kita ketemu? Sibuk terus Dokter Oki. Obat lu gede banget. Tadi Niki komen, ada belum? Gede banget. Mana Niki? Tadi masuk ke Kafif bilang ada lagi di polsek babe apa gitu makanya Niki masuk komen ke situ. Ratun, nggak apa-apa. Kalau aku mah bilang fitnah itu sebagai penggugur dosa, karena aku juga pasti manusia yang banyak dosa, gitu kan. Jadi kalau ada fitnah-fitnah, ya udah nggak apa-apa, Sininya kelihatan. aminin aja. Karena menurut aku kata orang tua itu sebagai bentuk penggugur dosa, jangan dibales. Iya makanya. Apa ini mau? Buka Mas. Buka baso. Anjing. Susah. Iya sayang. Ya tahu. Yang tadi. Belum. Kelihatan sih. Ini. Yang tadi. Sebelum ini. Yang sebelum. Mbak Tari tuh, kata Nikita, suara si Mbak Tari berisik. Nikita aku invite ya. Emang iya dia berisik. Tahu dia tuh Berisik. sama si Oh yang ini juga. Tari bisa disuruh dia. Lagi syuting Kak. Semangat nih kita. Semangat aku lagi makan ini dadar gulung. Ini Setengah jam setengah 4 jalan ya Kak Amel. Kok kamu kayak di malam hari lagi luar negeri? Lagi syuting. ada kantor. Nih Kak Fitri, Vicky mau ngomong perpisahan katanya. Udah, Kak.